persaksian para orientalis, persaksian para kufar tentang kebenaran, tentang bahwasanya dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam adalah dakwah yang paling hak. Ini di kalangan orang ahlu bidah, di kalangan sufiyin, asy'ariyah, maturidiyah mengatakan bahwasanya dakwah ikhwan muslimin atau dakwah irhabiyin di hari ini adalah terpengaruh dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah perkataan yang keji dan mungkar, perkataan yang sesat dan menyesatkan batil. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Para ikhwah dan jemaah azakumullah, malam ini insyaallah ta'ala, yaitu di malam tanggal 18 garis miring malam ke-19 daripada bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah, di hari Sabtu malam Ahad yang bertepatan dengan tanggal 8 tanggal 8 bulan Agustus 2020. Kita di sini ada kajian khusus, yaitu tafrik muhadarah atau ceramah daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madakhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam sekitar 4 audio, potongan-potongan daripada 4 audio. Di audio yang pertama itu adalah beliau menyampaikan kepada kita tentang syahadatu dairatil ma'arif al-birtaniyah fi da'watil imam atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Di audio pertama ini beliau menyampaikan adalah persaksian dari Slovenia. Ya. Nah, sekarang persaksian dari ensiklopedia Inggris tentang dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu persaksian ensiklopedia Inggris tentang kebenaran, ya, tentang kebenaran dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab, atau dikenal di kalangan orang sufiyin, hizbiyin, atau Utsmaniyin, Turki Utsmani, Sufiyah, Rafidhah, yang mengatakan Wahabiyah.
Wahabiyah. Mereka mengatakan itu Wahabiyah. Dan sudah pernah kita jelaskan baik di sini di Pekanbaru, di kajian pekan dan juga duri, bahwasanya asal muasal kata-kata Wahabiyah itu adalah dari Turki Utsmani, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Syuyukhina yaitu Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah ta'ala, dan Syekh Albani juga mengatakan demikian, dan Syekh Shalih Fauzan. Para masyayikh salafiyin menyatakan demikian. Asal muasal kata Wahabiyah itu adalah datang daripada Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani. Ya jelas itu yang pertama kali yang menyebarkan dan artinya menanamkan virus tersebut, ya, virus kata-kata Wahabiyah itu adalah Turki Utsmani. Dikumpulkan oleh dia seluruh ulama su di dunia, ulama ahlu bidah dari kalangan Asy'ariyah dan Sufiyin, Maturidiyah, untuk mengarang berbagai karya tulis dan keterangan dan karangan untuk menjela dan mengatakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Wahabiyah. Paham itu? Dengan didanai dengan berbagai dana macam uang. Itu dijelaskan oleh para ulama pada kita. Nanti kalau ketemu insyaallah saya baca pada kalian. Ala kulli hal sekarang ini, dan ada lagi beberapa tempat nanti kita bacakan juga insyaallah. Ini mungkin berapa sesi pertemuan, enggak tahu apakah 2 atau 3. Yang jelas bagi kita para rahmatullah, bagi seorang salafiyin, ya, bagi seorang salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah adalah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim dan dakwah daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan dakwah daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan seterusnya para muhaditsin, ya, alul hadis, dan para ulama, ya, sunnah al-aqidah. Mereka meyakini itu adalah dakwah salafiyah, dan dakwah Wahabiyah itu dakwah salafiyah. Dakwah Wahabiyah itu dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah para anbiya dan para rasul. Tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaan. Dan bahkan di sini kita lihat perkara seperti ini dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, mengatakan diambil oleh beliau persaksian orang luar Islam, persaksian orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalism, ya, tulisannya orientalism, bacanya di bahasa Indonesia orientalis. Persaksian para orientalis, persaksian para kufar tentang kebenaran, tentang bahwasanya dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Islam adalah dakwah yang paling hak. Itu disaksikan oleh kufar. Pada rahmatullah, bukan muslim saja yang menyaksikan, kufar. Pertama kita lihat di sini. Qala Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, kata beliau, sa'anqulu lakum ajaban aidan an syahadati dairatil ma'arif al-Birtaniyah wa mawjudun 'ala syabakah. Di sini beliau nukilkan harf bil harf, huruf per huruf, ya, persaksian daripada ensiklopedia Inggris, ya, dan persaksian ini ada di internet. Kalian ketik Mbah Google keluar itu, tapi jangan kalau pula ketik Mbah Google, jangan mbahnya yang putih pula, ya, sebab Google sekarang bagi referensi bagi orang-orang, ya,
Ya naudzubillah baca rahmat seluruhnya, baik dan jelek. Paham itu? Ada di internet, ada di syabakah. Ya, dalam bahasa Arabnya syabakatul ankabut. Itu syabakatul ankabut kan. Ankabut tahu enggak? Ankabut tuh sarang laba-laba. Sarang laba-laba, itu ankabut itu. Artinya lemah. Wa ana naqaltuhu minasyabakah, kata beliau, dan saya ambil daripada internet tersebut. Haitsu qalat dairatul ma'arif al-Birtaniyah hadhil mawsu'ah. Saya kira-kira ensiklopedia yang merupakan mawsu'ah, ensiklopedia itu mawsu'ah, dia berjilid itu, ya kan? Berjilid, mungkin ratusan itu, sebab dia setiap zaman. Bagaimana? Saya jilid pertama nanti sambung terus, dimulainya kapan nggak tahu kita, tapi akhirnya juga nggak jelas. Dia akan ngumpulkan terus, biasa begitu kumpulkan. Jadi kalau kalian masuk ke maktabah dunia yang besar ya, yang mungkin ada nih ensiklopedia ini, akan dia tuh jilid 1, 2 terus panjang dia. Begitu biasanya, mausu'ah luas dia. Taqulu an da'watil islamiyah da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati jaddadaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab taqul rahimallahu taala. Ya, ensiklopedia tadi mengatakan, di dalam ensiklopedia itu dikatakan oleh dia tentang dakwah Islamiyah, yaitu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah jaddadaha, yang telah dicaddid, artinya direformers, diadakan pembaharuan, sehingga beliau dikenal dengan tokoh pembaharuan. Bagaimana? Ya, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, dia ensiklopedia mengatakan, kata dia, al-harakatul wahabiyah. Beliau betul, dilihat di dalam kamus itu demikian, di dalam ensiklopedia itu demikian, al-harakatul wahabiyah, gerakan wahabiyah ini adalah gerakan ismun, penamaan terhadap liharakati tathhir fil Islam, penamaan terhadap satu gerakan pembersihan di dalam Islam. Pembersihan di dalam Islam maknanya adalah pembersihan daripada syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Itu harakatul wahabiyah, dan itulah harakatul islamiyah, dan itulah harakatul islahiyah, dan itulah dakwah sunnah dan salafiyah. Membersihkan daripada syirik, bid'ah, khurafat, dan seluruh bentuk perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu. Bagaimana? Yakni artinya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maknanya bahwasanya dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yusammaunahum al-harakatul wahabiyah, mereka menamakan harakah wahabiyah. La naltafitu ila hadhil asma, kita tidak butuh nama. Oh, mau dinamakan oleh dia wahabiyah, mau dinamakan oleh dia salafiyah atau sunnah, atau dinamakan oleh dia ini ajaran baru, macam-macam. Yang penting kita hakikat apa yang ada di dalamnya. Maka beliau nggak perlu kita melongok kepada nama-nama tersebut. Walakin naltafitu ila hakikati syahada, akan tetapi yang perlu kita lihat dan melongok kepadanya adalah hakikat persaksian. Hakikat persaksian, waruhus syahada, dan roh daripada persaksian tersebut. Wa ma'munus syahadah allati syahida biha haula, dan kandungan daripada persaksian yang telah disaksikan oleh mereka kufar tersebut. Fayaqulu ashabu hadil majmu'ah, dan orang-orang yang menulis di dalam ensiklopedia tadi, mereka itu mengatakan al-wahabiyun yattabi'una ta'alim ar-rasul wahdahu wa yuhmiluna kullama siwa. Kata beliau, al-wahabiyun,
Disebabkan kepada pengikutnya. Paham itu? Disebabkan pada pengikutnya Wahabiyun, arti as-salafiyun artinya itu. Bagaimana? Al-Wahabiyun kata mereka adalah orang-orang yang mengikuti ta'alim Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diikuti oleh mereka wahdahu, satu-satunya. Ya, wa yuhmiluna kullama siwah, dan mereka berpaling dan meninggalkan selain daripada ta'alim Rasul. Mereka meninggalkan selain daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya, ini yang dikatakan oleh beliau. Ini dikatakan oleh Subaidi tersebut. Tahu mereka bahwasanya hakikat dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah ini dia. Yang sangat aneh, kaum muslimin, muslim, bagaimana? Membenci dan mengatakan batil. Subhanallah, rahmatullah. Baik dari kalangan para dai mereka dan para duat mereka yang banyak menyebar di YouTube, para rahmatullah, ya, yang di hari ini diviralkan oleh mereka kembali dari kalangan ahlul bidah. Mereka adalah ahlul bid'ah, penyeru-penyeru kepada bid'ah dan mengajarkan bid'ah, dan paling membenci dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Untuk lihat persaksian kufar, bukan muslim, kufar. Siapa persaksiannya? Ya, menyaksikan kebenaran bahwasanya dakwah sunnah salafiyah, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah yang paling hak. Tahu mereka. Kita kalau masuk perjalanan ke maktabah-maktabah yang ada, baik itu di Ilmania adalah Jerman, atau Oxford di Inggris, atau Leiden sendiri di Belanda, kita akan dapatkan di dalam itu kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat banyak. Kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baik yang tulisan tangan atau yang sudah dicetak, itu mereka pelajari, mereka gali, tapi bukan untuk mereka amalkan, enggak. Tapi ala kulli hal, yang jadi catatan bagi kita itu adalah mereka tahu itu siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu mereka, bukan tidak tahu. Orientalis, mustasyrikin sangat tahu tentang beliau. Tetapi rahmatullah hanya sekedar dipelajari pemikiran-pemikiran beliau, ya, pandang-pandang beliau, tapi untuk diamalkan enggak. Orientalis. Seperti ini juga tuh lihat persaksian. Tahu mereka tidak tahu. Nah sekarang yang anehnya kita di kalangan orang muslimin dan bukan orang awam, para duat, profesor, doktor, para kiai, para ulama suq, tapi tidak mengerti dan mengingkari dan membenci dan memusuhi dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang disebabkan oleh mereka dengan keji dan mungkar adalah tentang penamaan yang untuk melarikan dan menjauhkan umat daripada dakwah tersebut. Apa dia? Wahabiyah. Itu Wahabi. Jadi kalau orang dengar Wahabi, bicara sama aku sudah takut duluan dia. Itu muslim. Kufarnya tahu dia dikatakan Wahabiyun. Paham itu? Wahada hakun, kata Syekhuna, wahada hakun, wa kullu muslimin yajibu alaihi yattabi'a ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kebenaran, artinya persaksian inilah persaksian yang benar, dan bagi setiap muslim adalah wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang telah disabdakan, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Paham itu? Dan kemudian kata beliau, wa amma ma qalau siwahu fa kullu ahadin yu'khad min qaul wa yutrak. Dan adapun apapun yang dikatakan selain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, bagaimanapun status quo-nya, perkataan dia yu'khad wa yurad. Perkataannya bisa diambil, bisa dipakai, bisa dibuang, bisa campakkan. Bukan satu kewajiban untuk diambil. Siapapun ulamanya dan kas para apapun dia, tas kuonya, kas kakap kan dia nomor satu kan dia, perkataannya bisa diambil, bisa dibuang. Yang tidak bisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak jemaah, itu kewajiban bagi seorang muslim dimanapun dan kapanpun. Kata beliau selanjutnya, maka min qauli haqqun ukhid. Seorang ulama kalau perkataannya hak diambil, wa maka min qauli khata turik, atau batil raddun, ya, atau rudda ala qailihi mangka mingkain, ya, kainun mangkana. Ya, siapapun perkataan seorang alim yang benar diambil. Dan kalau menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia dan posisi bagaimanapun dia, bagaimanapun keadaan dia, dikembalikan kepada yang mengatakan tersebut, siapapun statusnya. Paham itu? Thumma asma'u hadhil ibara al-jamilah al-mujazah. Madza tatasawwaruna ma'asyara ahibba an yaqulu qalu. Kemudian kalian dengarkan perkataan ini, ungkapan-ungkapan yang sangat indah ini kata beliau, yang mujazah, yang singkat ringkas. Apa yang tergambar? Apa yang tergambar bagi kita yang mendengarkan dan melihat dan membaca apa yang ditulis oleh kufar tadi? Rahmatullah, kata beliau ayaqulu, yaitu mereka mengatakan qalu wa a'daul wahabiyah. Lihat, wa a'daul wahabiyah, musuh-musuh dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab, hum a'daul islamis sahih, mereka adalah musuh Islam yang benar. Bagaimana? Musuh dakwah salafiyah, musuh dakwah wahabiyah adalah musuh Islam yang paling benar. Itu musuhnya. Bagaimana? Musuh terhadap Islam yang paling benar. Paham itu? Dan kemudian kata beliau, Allahu Akbar, a'da'ul wahabiyah, Allah Maha Besar dan musuh wahabiyah, yakni maknanya dakwatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, a'da'uha hum a'da'ul islamis sahih. Artinya musuh dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab, musuh dakwah Imam bin Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, musuhnya adalah musuh Islam yang sahih. Pada rahmatullah, itu musuhnya itu. Ya, berarti dia adalah musuh-musuh terhadap Islam yang benar. Siapapun dia. Pak jemaah, banyak dari ini untuk lihat. Banyak. Di YouTube itu viral. Dibuat oleh dia grup macam-macam, Pak Rahman itu cari uang. Nah, itu mendatangkan uang kan. Ya enggak? Itu untuk bisnis datang uang. Sekian ratus ribu, sekian jutaan dengar, sekian puluhan juta dapat uang dia. Baca maaf. Haram aja sih, kan sunnah itu haram. Baca maaf. Lanjutkan. Kata beliau selanjutnya, adawahum ada'ul islami sahih. Idzan fahadhi syahadatul laha mantukun wa mafhum. Mantukuha kama sami'na anna adal islami sahihum ada'ul wahabiyah. Jadi kata beliau, jadi persaksian ini baginya ada mantuk wa mafhum, diucapkan dan dipahami, ya, ucapan tadi sudah disaksikan, ditulis oleh mereka, dan pemahamannya bahwasanya musuh dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab
adalah musuh terhadap Islam yang sahih. Musuh terhadap Islam yang sahih. Sebagaimana kita dapatkan mantuknya, artinya ucapan, dan demikian juga sebagaimana kita dengar, dan bahwasanya musuh Islam yang sahih, musuh Islam yang sahih adalah musuh terhadap dakwah salafiyah terus miring wahabiyah. Kita ulangi. Jadi sebenarnya kata ensiklopedia tersebut, ya, ensiklopedia Britania atau kamus dunia terduduk, ya, bahwasanya musuh dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabiyah adalah musuh Islam yang sahih, musuh Islam yang benar. Baca jemaah, ya. Kemudian yang baik, kata Syekhuna mafhumuha bil aks, pemahamannya kebalikannya adalah bahwasanya annal Islam as-sahih huwa alladhi ja'a Muhammad bin Abdul Wahhab yad'u an-nas ilaih. Wa Islam yang sahih adalah Islam yang telah dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, itulah yang didakwakan oleh beliau kepada manusia. Bagaimana? Artinya dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah Islam yang sahih, dakwah para anbiya dan para rasul, bukan dakwah hizbiyah, bukan dakwah takfiriyah, pengkafiran manusia dan muslim, dan bukan dakwah yang menyeru umat kepada syirik dan bid'ah sebagaimana dakwah-dakwah hizbiyah yang lain dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyin dan para habaib yang sesat menyesatkan. Bukan. Paham itu? Dan bukan dakwah irhabiyah, karena sebagian manusia dan para duat su, para dai yang keji dan jelek dan mungkar, yang rusak, yang sesat dan menyesatkan, menisbahkan bahwasanya dakwah atau irhabiyah di hari ini pemikiran-pemikiran terorisme, pemikiran-pemikiran teroris yang dipelopori, yang dihidupkan, yang digadang-gadangkan dan yang diasaskan oleh Hasan al-Banna, Syekh Qutb, yaitu Ikhwan Muslimin yang berbentuk di hari ini di Indonesia dengan partai PKS-nya. Mereka sebenarnya yang mengasas dakwah teroris di dunia sampai hari ini. Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ketika mendirikan firqah Ikhwan Muslimin hizbiyah takfiriyah didanai oleh Firman Sori Sohyuniyah di dunia, Yahud, sampai hari ini. Pak Jemaah, orang mau datanya ada data dalamnya. Saya insya Allah data saya lengkap ada. Pak Jemaah, nah jemaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah mereka ini di kalangan orang ahlu bidah, di kalangan Sufiyin, Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan bahwasanya dakwah Ikhwan Muslimin atau dakwah irhabiyin di hari ini adalah terpengaruh dengan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu adalah perkataan yang keji dan mungkar, perkataan yang sesat dan menyesatkan batil. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah mengajarkan kepada umat dan kepada manusia untuk mengkafirkan kaum muslimin, tidak pernah. Beliau tidak pernah mengajarkan kepada umat dan manusia untuk memberontak kepada para pemimpin, tidak ada. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk mengebom sana bom sini. Beliau mengharamkan mengharamkan arakiri. Kalau dikenal di kalangan Jepang adalah kamikaze, pasukan kamikaze, pasukan harakiri. Diharamkan oleh bom bunuh diri haram. Rahmatullah, ijma' para ulama salaf dari dulu sampai hari ini mengatakan bom bunuh diri haram. Yang menghalalkan siapa? Syekh Qutb, Hasan al-Banna dan para pengikutnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab enggak.
nggak pernah mengajarkan itu. Oke, bisa dikatakan bahwasannya pemikiran-pemikiran teroris di hari ini adalah berdasarkan terpengaruh dengan pemikiran Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dan yang sangat keji lagi adalah dari kalangan ahli bidah. Dari kalangan ahli bidah, para rahmatullah mengatakan memfitnah kepada bahwasanya dakwah salafiyah, salafiyun, wahabiyun, atau dakwah wahabiyah, atau dakwah sunnah, para duatnya adalah orang-orang yang didanai oleh kaum Yahud. Wallahi ini adalah batil. Tidak ada dakwah salafiyin, baca rahmatullah, dakwah boleh dikatakan para da'inya, para duanya di dunia paling kere. Kapan didanai? Kapan kita terima dana daripada Firman Sauri Sohyuniyah? Yang ada terima dana itu Sanal Banna. Kita nggak pernah terima dana sama sekali daripada, jangankan daripada Yahud, Nasara, atau orang luar Islam, Rafidah, Syi'airaniyin, dari Hizbiyin saja kita nggak nerima, apalagi daripada Yahud. Bagaimana? Darah kita. Tapi mereka mengatakan didanai oleh orang-orang di luar Islam. Wallahi rahmatullah, tuduhan yang sangat keji sekali. Kata jemaah, tidak benar. Satu rupiah pun nggak ada pendanaan dari kufar.